Dalam pandangan Islam, sejarah panjang penindasan Romawi terhadap bangsa Yahudi tidak dibahas secara eksplisit di dalam Al-Quran atau hadis, namun peristiwa-peristiwa besar yang terkait dengan sejarah umat Yahudi dan Kekaisaran Romawi bisa dipahami dalam konteks sejarah umum. Berikut adalah ringkasan dari sejarah penindasan Romawi terhadap Yahudi yang dipahami melalui lensa sejarah Islam dan sumber-sumber sejarah umum. Dalam Al-Quran, Bani Israel, bangsa Yahudi, disebutkan sebagai bangsa yang diberi banyak nikmat oleh Allah, namun juga seringkali melanggar perjanjian dengannya. Beberapa ayat mencatat sejarah mereka di bawah kekuasaan berbagai bangsa, termasuk Babilonia dan Romawi, tanpa menyebutkan detail-detail spesifik. Secara umum, Al-Quran menggambarkan bahwa umat Yahudi telah mengalami banyak ujian dan cobaan, termasuk penindasan dari bangsa-bangsa lain. Romawi pertama kali memasuki wilayah Yahudi pada tahun 63 sebelum Masehi di bawah pimpinan Jenderal Pompei. Pada saat itu, bangsa Yahudi sudah mengalami berbagai bentuk penjajahan dan Kekaisaran Romawi merupakan yang paling kuat. Mereka menaklukkan Yudea dan menjadikan kerajaan Yahudi sebagai negara bawahan yang kemudian menjadi provinsi Romawi. Bangsa Yahudi memberontak terhadap Romawi beberapa kali, termasuk dalam pemberontakan Yahudi pertama. Hal ini memuncak pada tahun 70 Masehi dengan kehancuran Bait Suci kedua di Yerusalem oleh pasukan Romawi di bawah Titus, putra Kaisar Vespasianus. Penghancuran ini merupakan salah satu titik balik besar dalam sejarah Yahudi karena menandai berakhirnya kehidupan religius dan politik Yahudi yang terpusat di Yerusalem. Dalam Islam, peristiwa kehancuran ini bisa dikaitkan dengan ayat Al-Quran yang berbicara tentang bagaimana Bani Israel dihukum oleh Allah karena pelanggaran-pelanggaran mereka. Misalnya, dalam surat Al-Isra ayat 4-7, disebutkan bahwa Bani Israel akan dihukum 2 kali karena dosa-dosa mereka, yang oleh beberapa penafsir dianggap terkait dengan kehancuran Bait Suci oleh Babilonia dan kemudian Romawi. Setelah kehancuran Yerusalem, pemberontakan besar lainnya terjadi pada masa pemberontakan Bar Kokhba. Pemberontakan ini dipimpin oleh Simon Bar Kokhba dan sempat berhasil mendirikan pemerintahan Yahudi di Yudea selama beberapa tahun. Namun, pemberontakan ini akhirnya dipadamkan oleh Romawi dengan kekerasan yang luar biasa, yang menyebabkan kematian massal Yahudi dan kehancuran total kota-kota mereka. Setelah itu, banyak orang Yahudi yang diusir dari Yudea, yang merupakan awal dari diaspora Yahudi. Pada abad keempat Masehi, Kekaisaran Romawi menjadi Kristen di bawah Kaisar Konstantinus. Islam mencatat bahwa Yahudi mengalami berbagai bentuk diskriminasi di bawah kekuasaan Kristen, yang pada saat itu menjadi agama resmi Romawi. Hubungan Yahudi dan Kristen sangat tegang, dan banyak dari ketegangan ini bersumber dari berbagai peristiwa sejarah, termasuk penyaliban Yesus yang dituduhkan kepada orang Yahudi oleh sebagian umat Kristen. Dalam sejarah Islam, penganiayaan ini merupakan bagian dari narasi yang lebih besar tentang perlakuan buruk terhadap bangsa Yahudi di tangan berbagai bangsa sebelum datangnya Islam, yang datang membawa kedamaian dan perlindungan bagi orang Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah kekuasaan Islam, sebagaimana tercantum dalam Piagam Madinah. Setelah kemunculan Islam dan penaklukan Muslim terhadap Yerusalem pada masa Khalifah Umar bin Khattab, orang Yahudi mendapatkan perlindungan di bawah Piagam Umar. Meskipun ada aturan khusus untuk kaum Yahudi dan Nasrani sebagai ahlul kitab, mereka dilindungi dan diizinkan untuk menjalankan agama mereka di bawah sistem jizyah, pajak perlindungan. Pada masa kekuasaan Islam, orang Yahudi seringkali mengalami masa-masa kebangkitan intelektual dan kebebasan beragama yang lebih besar dibandingkan dengan masa penindasan di bawah kekuasaan Romawi dan Kristen sebelumnya. Dari perspektif Islam, sejarah penindasan Romawi terhadap Yahudi adalah bagian dari sejarah panjang cobaan yang dialami oleh Bani Israel akibat pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Allah. Peristiwa-peristiwa ini juga merupakan penggenapan dari janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran mengenai hukuman bagi Bani Israel. Setelah kedatangan Islam, perlindungan terhadap Yahudi ditegakkan di bawah pemerintahan Islam yang memberikan mereka kebebasan beragama dan perlindungan yang tidak mereka nikmati di bawah Romawi dan Kristen. Namun, sejarah ini juga menyoroti bahwa Yahudi bersama dengan Nasrani diakui sebagai ahlul kitab yang memiliki tempat khusus dalam masyarakat Islam di masa awal. Dalam pandangan Islam, sejarah hubungan antara bangsa Romawi dan Yahudi diwarnai oleh berbagai peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan penjajahan dan perbudakan,
Meskipun sumber-sumber Islam tidak selalu secara spesifik menjelaskan perbudakan Yahudi oleh Romawi secara mendetail. Namun, Al-Quran, hadits, dan literatur sejarah Islam memberikan pandangan umum tentang kondisi Bani Israel, Yahudi, dan kekuasaan bangsa Romawi dalam konteks yang lebih luas. Periode sejarah perbudakan Yahudi oleh Romawi terjadi setelah pendudukan Romawi atas Yudea, sekarang Palestina, dan penghancuran Baitul Maqdis, kuil Sulaiman, yang kedua pada tahun 70 Masehi. Peristiwa ini mengakibatkan diaspora Yahudi, di mana orang-orang Yahudi tersebar ke berbagai wilayah di luar tanah asal mereka, banyak di antaranya dijadikan budak atau berada di bawah penindasan bangsa Romawi. Menurut pandangan Islam, sejarah bangsa Yahudi terkait erat dengan perjalanan spiritual dan moral Bani Israel yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Islam tidak memandang bangsa Yahudi secara eksklusif sebagai kelompok yang terjajah, tetapi juga mengakui peran dan sejarah mereka sebagai umat pilihan Tuhan pada masa Nabi Musa Ayamaya. Namun, Bani Israel sering kali digambarkan dalam Al-Quran sebagai kelompok yang mengalami ujian dan cobaan akibat dari pelanggaran perintah Allah. Dalam Al-Quran, ada kisah yang mengisyaratkan berbagai penindasan yang dialami oleh Bani Israel, baik di tangan penguasa Mesir, seperti Firaun, maupun bangsa-bangsa lain setelah mereka. Sebagai contoh, Al-Quran menyebutkan bahwa Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari penindasan Firaun melalui perantaraan Nabi Musa, Al-Baqarah ayat 49. Peristiwa penghancuran Baitul Maqdis oleh Romawi juga dapat dihubungkan dengan ayat-ayat yang berbicara tentang kehancuran dan penghukuman atas pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Israel. Dalam surah Al-Isra ayat 4-7, Allah mengisyaratkan bahwa Bani Israel akan menghadapi 2 kali kerusakan besar karena ketidaktaatan mereka. Banyak ulama menafsirkan ini sebagai merujuk kepada 2 kali penghancuran Baitul Maqdis, salah satunya oleh Romawi. Islam secara umum mengakui keberadaan perbudakan dalam sejarah, tetapi juga memandang bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Perbudakan dalam Islam diatur dengan ketat dan terdapat banyak anjuran untuk membebaskan budak sebagai tindakan kebaikan. Perbudakan yang dialami oleh bangsa Yahudi di bawah kekuasaan Romawi, meskipun bukan peristiwa yang diceritakan secara detail dalam sumber Islam, dipandang sebagai bagian dari penindasan umum yang dialami oleh umat yang menyeleweng dari ajaran Tuhan. Dalam sejarah Yahudi Romawi, pemberontakan Yahudi melawan Romawi pada abad pertama Masehi yang berujung pada penghancuran Yerusalem dan kuil kedua menjadi titik kritis dalam hubungan Yahudi dan Romawi. Ribuan orang Yahudi dibunuh atau dijadikan budak oleh Romawi selama periode ini. Dalam pandangan Islam, peristiwa semacam ini adalah bagian dari takdir umat manusia yang mengikuti siklus ujian dan balasan dari Allah sesuai dengan amal perbuatan mereka. Versi Islam dari sejarah perbudakan Romawi terhadap Yahudi tidak terfokus pada detail perbudakan itu sendiri, tetapi lebih pada makna spiritual dan moral dari hubungan tersebut. Islam melihat bahwa penindasan terhadap Yahudi oleh bangsa-bangsa lain, termasuk Romawi, merupakan bagian dari takdir yang ditetapkan oleh Allah atas umat yang tidak menaatinya. Perbudakan dan penindasan tersebut adalah ujian, sekaligus hukuman atas penyimpangan yang dilakukan oleh Bani Israel, namun juga terdapat anjuran untuk belas kasih dan kebebasan dari perbudakan dalam ajaran Islam. Dalam pandangan para ilmuwan Muslim, sejarah perbudakan yang terjadi dalam konteks Kekaisaran Romawi dan bangsa Yahudi dipandang dalam kerangka sejarah Islam yang menekankan keadilan, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Meskipun ada kesadaran tentang sejarah penindasan bangsa Yahudi, termasuk perbudakan mereka oleh Romawi, perspektif Islam lebih luas dalam melihat isu ini sebagai bagian dari ketidakadilan yang lebih besar yang terjadi pada berbagai kelompok manusia di sepanjang sejarah. Islam memandang perbudakan sebagai praktik yang tidak ideal. Meskipun perbudakan ada pada masa awal Islam, Al-Quran dan hadis memberikan banyak petunjuk tentang pembebasan budak, memperlakukan mereka dengan baik, dan dorongan untuk menghapuskan perbudakan secara bertahap. Al-Quran menyebutkan bahwa salah satu perbuatan baik adalah membebaskan budak, dan Rasulullah Muhammad SAW juga mempromosikan perlakuan yang baik terhadap budak, serta pembebasan mereka sebagai salah satu amal yang sangat dianjurkan. Kekaisaran Romawi dikenal karena penindasannya terhadap berbagai kelompok etnis dan agama, termasuk bangsa Yahudi. Penganiayaan dan perbudakan terhadap Yahudi di bawah kekuasaan Romawi, terutama setelah pemberontakan Yahudi pada abad pertama Masehi, menyebabkan kehancuran Yerusalem dan penyebaran diaspora Yahudi.
Dalam narasi sejarah Islam, konflik ini dipahami sebagai bagian dari perjuangan manusia melawan penindasan. Tetapi, fokus Islam lebih pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang harus ditegakkan oleh umat beriman. Islam memiliki sejarah yang kompleks dalam hubungan dengan Yahudi. Al-Quran mengakui bangsa Yahudi sebagai ahlul kitab, orang-orang yang menerima kitab suci, dan banyak ayat yang membicarakan sejarah mereka, baik tentang keutamaan mereka sebagai umat pilihan Allah di masa lampau, maupun kritikan terhadap perilaku mereka yang menyimpang dari ajaran Tuhan. Namun, kritik-kritik ini tidak membenarkan perbudakan atau penindasan terhadap mereka, karena Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan untuk semua umat manusia, termasuk Yahudi. Al-Quran sering mendorong pembebasan budak sebagai bentuk penebusan dosa dan amal kebaikan. Oleh karena itu, para cendekiawan Muslim menganggap bahwa perbudakan yang dilakukan oleh kekaisaran seperti Romawi terhadap kelompok etnis tertentu, termasuk Yahudi, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Perbudakan dalam Islam berbeda dari perbudakan dalam kekaisaran Romawi yang sangat eksploitatif dan brutal. Dalam Islam, budak harus diperlakukan dengan baik dan dianjurkan untuk dibebaskan. Secara umum, para ilmuwan Muslim cenderung menyoroti bahwa perbudakan adalah bentuk ketidakadilan yang dihapuskan secara bertahap dalam ajaran Islam, dan penindasan bangsa Yahudi oleh Romawi dalam konteks Islam dilihat sebagai salah satu dari banyak contoh bagaimana kelompok-kelompok tertentu mengalami ketidakadilan sepanjang sejarah manusia. Ajaran Islam lebih menekankan pada pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan dan penindasan, terlepas dari kelompok mana yang menjadi korban.